Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam hadirat Tuhan di Mesbah Doa Pagi. Mari saudara kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menyambut Tuhan Yesus hari ini di dalam doa pagi kita. Kita tanggalkan semua beban, segala dosa yang menghalangi untuk Tuhan Yesus masuk dalam diri kita. Kita tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus segala beban, segala apapun yang kau rasakan pada pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur segala hormat, terima kasih Tuhan kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh ada karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk mesbah doa pagi Bapa. Kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini ya Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Oh amin, yang ku alami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita kembali memuji menyembah Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus ku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami, bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Oh syukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemulihan, pengampunan yang Kau beri, kesembuhan, kekuatan ya dalam hidup kami. Oh inilah pujian kami ya Bapa. Oh Kau layak dipuji, disembah. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa ya Rama Shikarama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan kami nafas, Kau berikan kami kehidupan, kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau melindungi kami. Terima kasih Kau menjaga hidup kami sehingga Engkau tidak pernah terlelap untuk tertidur. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami kalau hari ini Kau dapati kami Tuhan. Oh Bapa Tuhan, Tuhan jatuh
dan lemah ya Tuhan. Ampuni Tuhan, tapi kami mau bangkit. Kami percaya Engkau mau melayakkan kami, mau bangkit Tuhan dari Tuhan kelemahan kami. Kami tidak biarkan iblis mendakwa kami untuk tidak layak dekat kepadamu, untuk tidak layak menghampirimu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup, Engkau Yesus Tuhan yang penuh kasih, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mau melawat, Tuhan menjamah, mengampuni kami, sehingga kami Tuhan, oh Bapa, hanya Tuhan Yesus, kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan di hidup kami, dan kami serahkan semua segala masalah dan beban kami padamu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau menerima kami, dan kami bersyukur hari ini, dan kami mau terus beri yang terbaik, memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kusanjung namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kusanjung namamu Yesus. Kusembah Kau Tuhan pada pagi hari ini. Namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu Yesus Tuhan, sanjung namamu Yesus, nama yang berikan kemenangan, keselamatan Tuhan, pemulihan, pengampunan. Oh, ku sembah namamu Tuhan. Amin Tuhan. Kau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu, tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, oh Yesus, menerima segala kebaikan kasih-Mu. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna ya Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, dan kami siapkan Tuhan firman-Mu memberkati hidup kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan buka di dalam Markus pasal yang keempat. Saudara, temanya adalah mengapa kesulitan diizinkan Tuhan menerpa hidup kita. Ya, kita akan membaca di sini di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai yang ke-37 lebih dahulu ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, saudara, ketika Tuhan berkata kepada para murid, marilah kita bertolak ke seberang, ya, maka firman Tuhan katakan mereka bertolak, mereka pergi bertolak ke seberang bersama dengan Yesus dengan memakai perahu, ya. Tetapi ketika mereka mematuhi perintah Yesus, saudara, taufan itu datang tiba-tiba menerpa perahu mereka, ya. Nah, saudara, kadangkala kita juga demikian ketika kita mendengar dan taat melakukan perintah Tuhan, kesulitan dapat datang dengan tiba-tiba menerpa hidup kita, ya. Saudara, mengapa kesulitan diizinkan Tuhan datang tiba-tiba menerpa hidup kita, ya. Saudara, mengapa kesulitan diizinkan Tuhan datang tiba-tiba menerpa hidup kita? Yang pertama adalah firman Tuhan mengajar kita supaya saudara dan saya agar kita belajar percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ayat yang ke-38 sampai yang ke-40 mengatakan demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, saudara, para murid, ya, begitu ketakutan saat perahu mereka diterpa oleh taufan yang dahsyat sehingga perahu mereka kemasukan air dan hampir tenggelam, ya. Lalu mereka membangunkan Yesus seakan Yesus tidak peduli kalau mereka itu binasa, ya. Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan, saudara, dalam hidup kita agar kita dapat belajar percaya kepada Dia, ya. Teguran Yesus kepada para murid, ya, saudara, saat mereka begitu takut, ya, saudara, saat perahu mereka mulai, ya, kemasukan air dan mulai tenggelam, padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Saudara, Ia mengajar kita supaya kita dapat belajar percaya kepada Tuhan, ya, saat kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup yang bisa datang tiba-tiba menerpa hidup saudara dan saya, ya. Saudara, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita saat saudara mengalami kesulitan hidup, saudara, ya, biarlah kita boleh menguatkan hati di hadapan Tuhan dan kita dapat belajar percaya, ya. Tuhan mengizinkan saudara kesulitan hidup itu datang tiba-tiba menerpa hidup saudara dan saya, saudara, untuk yaitu agar kita belajar percaya kepada Tuhan, ya. Nah, saat kita datang kepada Tuhan di dalam doa yang penuh kepercayaan, maka kesulitan hidup kita tidak akan dapat menenggelamkan hidup saudara dan saya, melainkan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, ya. Tatkala Yesus bangun, maka Yesus menghardik angin dan saudara, danau itu diam, tenanglah, saudara. Ya, saudara, inilah yang saudara, yang Yesus lakukan, ya, untuk saudara menenangkan angin yang besar dengan berfirman, saudara, ya. Nah, saudara, para murid boleh menyaksikan kuasa Tuhan
dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, kesulitan apapun yang menerpa hidup saudara dan saya, sesulit apapun, ya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya, ya. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kalau kita percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan atau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, ya. Apapun yang saat ini menjadi pergumulanmu, kesulitan hidupmu, ya, saudara, biarlah kita percaya kepada Tuhan, ya, saudara, bahwa Dia sanggup menolong hidup saudara dan saya, ya. Saudara, ketakutan bukanlah berasal daripada Tuhan. Memang ketakutan bisa datang, saudara, dalam hidup kita tatkala kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mengancam kehidupan saudara dan saya. Namun saudara, jangan kita begitu takut seperti para murid, seperti orang yang tidak percaya, ya, saudara. Dan juga jangan hati kita dikuasai oleh ketakutan, karena ketakutan bukan berasal daripada Tuhan, ya. Itu yang firman Tuhan katakan, ya. Saudara, ketakutan menandakan, kalau kita begitu takut, saudara, menandakan bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Saat ketakutan datang, ya, Raja Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada firman-Mu yang kupuji. Aku percaya kepadamu, aku tidak takut, ya. Saudara, saat ketakutan datang, jangan biarkan hati dan pikiranmu dikuasai oleh ketakutan, ya, di mana iblis mengintimidasi saudara dan saya. Tetapi ingatlah akan firman Tuhan, kuatkan hati, percaya penuh kepada Tuhan, sehingga imanmu, iman saya dapat mengalahkan ketakutan itu, ya. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan lihat kemuliaan Tuhan, ya. Nah saudara, hal yang kedua adalah agar kita dapat lebih mengenal akan Tuhan, ya. Di ayat 41 dari Markus 4 ayat 41 mengatakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang terhadap yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, ya. Siapa gerangan orang ini, ya, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, ya. Saudara, sehingga saudara, ya, kuasa alam, ya, saudara, Dia berkuasa atas alam semesta, ya. Saudara, itulah Yesus. Dia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa atas alam semesta, ya, sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya. Kekuatan alam, kekuasaan alam tunduk kepadanya, ya. Saudara, biarlah kita boleh mengenal Yesus lebih dalam, ya. Dia bukan hanya sebagai guru yang mengajarkan kebenaran, ya, kepada kita. Demikian juga kepada para murid pada waktu itu. Tapi Tuhan mengizinkan, saudara, kesulitan hidup itu datang yang bahkan mengancam nyawa mereka saat mereka berada di tengah-tengah danau dan diterpa oleh angin yang besar, angin taufan yang dahsyat, saudara, dengan satu maksud, supaya para murid dapat mengenal Tuhan lebih lagi, bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa, ya. Saudara, inilah yang menjadi maksud Tuhan, ya, saudara, mengizinkan kita mengalami berbagai kesulitan hidup agar kita lebih mengenal akan Dia, ya. Saudara, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kalau saudara, ya, kita lihat bahwa pada zaman akhir ini banyak ajaran-ajaran sesat yang ingin saudara melemahkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada saat ini saudara dan saya, imanmu harus teguh di dalam Tuhan, ya. Percaya tidak ada seorang pun yang dapat meneduhkan alam, ya, berkuasa atas alam semesta, kecuali kalau orang itu berasal daripada Allah. Yesus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia.
dengan maksud mengadakan yang paling utama, saudara, mengadakan penyucian dosa, pengampunan dosa, menebus dosa saudara dan saya supaya kita diselamatkan. Setelah dia mati, dia bangkit, dan setelah itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ya, saudara, itulah tempat di mana Tuhan sebelumnya berada. Ya, setelah dia selesai mengadakan, saudara, penyelamatan kepada misi penyelamatan kepada umat manusia. Ya, hal yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan mengizinkan, ya, saudara, hal-hal kesulitan hidup terjadi menerpa hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga adalah agar kita percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Ya, saudara, dalam Markus 4 ayat yang ke-35 tadi mengatakan demikian, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan pada ayat Markus 5 ayat yang pertama dikatakan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ya, saudara, kalau Tuhan berkata marilah kita ke seberang kepada para murid, walaupun di tengah-tengah perjalanan mereka mengarungi danau, ada angin tofan yang dahsyat dan besar, namun Tuhan berkuasa atasnya sehingga mereka dapat sampai di seberang dengan keadaan selamat. Bahkan mereka boleh mengalami kuasa Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, sekali Tuhan berfirman, pasti itu terjadi. Ya, saudara, apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi, walau di tengah perjalanan mereka diperhadapkan dengan kesulitan karena perahu mereka diterpa angin badai. Namun Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup mereka. Saat kita berada dalam kesulitan hidup, percayalah akan firman Tuhan, karena apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Ya, di dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan mengokohkan kita, saudara, untuk kita tidak berputus asa dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Saudara, ada maksud Tuhan di balik semuanya, supaya saudara belajar percaya kepada Tuhan, supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, lebih mengenal akan Tuhan lebih lagi, dan supaya kita percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan, saudara, pasti itu terjadi. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Bagi kami yang saat ini mengalami kesulitan pergumulan hidup, kuatkan dan teguhkan kami. Dan kami juga mau menguatkan iman kami dengan memperkatakan firman Tuhan, karena apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau berkata, kalau Engkau percaya, Engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Maka saat ini kami memilih untuk percaya daripada kami bimbang. Karena orang yang bimbang, firman Tuhan katakan, jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami yang dilanda oleh ketakutan, Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kami usir segala roh iblis intimidasi yang Tuhan mengintimidasi kami lewat pikiran dan hati kami, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tuhan, kami hidup seolah-olah seperti orang yang putus asa, yang tidak punya Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami mau perkatakan firman-Mu Tuhan, bahwa apa yang kami katakan, yaitu firman-Mu katakan, kami perkatakan firman Tuhan, maka apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menguatkan iman kami, ya Tuhan. Kami percaya kami tidak akan tenggelam. Masalah hidup kami tidak akan menenggelamkan hidup kami, ya Tuhan, di dalam nama Yesus, karena Engkau ada dalam perahu kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan,
lewat pergumulan hidup yang kami alami, sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga mengalami pergumulan Tuhan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak ya Tuhan, biar kami lepaskan roh damai sejahtera ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Tuhan jamah hati kami, mulai dari diri kami berubah. Dan kami boleh melihat perubahan boleh terjadi bagi seluruh anggota keluarga kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan nyatakan pada waktu-Mu Tuhan. Apabila kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Dalam tahun politik ini ya Tuhan, dan tahun depan kami memilih presiden. Kiranya tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kerusuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar pemimpin yang ke depan Tuhan, 5 tahun ke depan nanti akan memimpin bangsa ini, presiden wakilnya, maupun juga legislatif ya Tuhan, para legislatif ya Tuhan. Kami berdoa biarlah semua yang berasal daripada Tuhan, yang punya hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan pimpin kami, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau kita diberkati, saudara diberkati. Belum pada pagi ini, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.